Halo Sobat Rebahan, selamat datang di channel Hiburan Kaum Rebahan. Admin akan berusaha untuk menghibur kalian melalui membacakan sebuah novel yang berjudul The History of Yi-Chen. Jadi perjalanan hidup dari cerita novel ini, Yi-Chen ini memang sangat luar biasa. Sering terjadi sesuatu yang tak terduga dan membuat Yi-Chen juga sepertinya dia bukan manusia biasa. Dan kali ini Yi-Chen beserta istrinya diundang oleh teman istrinya Dong Rolin ingin berendam air panas di sebuah hotel mewah di pinggir kota. Tetapi apa yang terjadi? Seseorang yang membawa mobil mewah itu menerobos tempat parkir mereka dan tidak sengaja Dong Rolin yang sebagai teman istri Yi-Chen tak sengaja menggores mobil mewah tersebut dan terjadi perselisihan di sini. Jadi mari kita ikuti di part ke-70 ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Wah, apa yang terjadi begitu ramai ketika manajer Cheng mendengar suara ini. Ia terkejut, tidak sempat memukul Yi-Chen. Ia berbalik melihat ke arahnya berkata dengan penuh semangat, "Tuan Hongwu, kamu sudah siap? Bagaimana perasaannya?" "Lumayan," Tuan Hongwu menjawab dengan santai, bertanya dengan penasaran, "Apa yang kalian lakukan?" Saat berbicara, Tuan Hongwu membawa sekelompok pengawalnya dan berjalan ke arahnya. Manajer Cheng dengan cepat menjelaskan, "Ada orang miskin yang memukul Tuan Muda Liu. Aku baru saja ingin membalas dendam untuk Tuan Muda Liu. Orang ini tidak begitu cakap namun sangat berlaga." Liu Ming mencengkram perutnya berteriak ke arah Tuan Hongwu, "Paman Wu, lama tidak berjumpa." Tuan Wu meliriknya, tersenyum dan berkata, "Ternyata bajingan kecil dari keluarga Liu. Kamu tampaknya buruk sekali, bahkan masih bisa dipukuli di Jinling. Tidakkah itu memalukan wajah ayahmu?" Tuan Hongwu memiliki hubungan baik dengan ayah Liu Ming, jadi Liu Ming juga dianggap setengah keponakannya. Jadi ia mengatakannya dengan sangat lancang, sepenuhnya dengan nada orang tua. Liu Ming tidak berani berlagak di depan Hongwu, hanya bisa berkata dengan canggung, "Paman Wu, itu karena aku menemui orang miskin di sini. Aku akan membiarkannya membayar atas perbuatannya." Tuan Hongwu mendengus berkata, "Aku ingin melihat siapa yang begitu berani, bahkan berani memukulmu." Tuan Hongwu berjalan maju, kemudian menyingkirkan satpam di sekitar, melihat ke arah kerumunan. Kemudian dia melihat Yi-Chen dengan ekspresi acuh tak acuh. Yi-Chen memandang Tuan Hongwu dengan usil berkata, "Hongwu, tampaknya kamu cukup suka mengurusi urusan orang lain." Tuan Hongwu langsung berkeringat dingin. Dia tidak menyangka orang yang dikepung sekelompok orang ini adalah Yi-Chen, Master Yi. Seketika ia merasa senang. Untung saja ia tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Jika tidak, dia akan menyinggung Master Yi secara tidak sengaja. Bukankah dirinya akan ikut sial? Terakhir kali setelah Master Yi memberikan bantuan kepadanya dan memberikan sebuah obat ajaib, dirinya sudah bertekad untuk setia pada Master Yi, akan menjadi anjingnya selama hidup dan akan menjadi anjingnya juga ketika mati. Kali ini hampir saja menggigit tuannya, hampir menyebabkan malapetaka. Tuan Hongwu dengan cepat membungkukkan badannya dengan hormat berkata, "Master Yi, Hongwu tidak tahu bahwa ternyata adalah dirimu." Orang di sekitar terkejut hingga tak dapat berkata-kata. Tuan Hongwu yang begitu terkenal memberi hormat pada orang miskin ini. Bukankah ini sangat aneh? Yi-Chen menunjuk pemuda itu bertanya, "Kamu mengenal bocah itu?" Hongwu bukanlah orang bodoh. Ia tahu bahwa Liu Ming pasti telah menyinggung Yi-Chen. Pada saat ini ia sudah tidak peduli bahwa dia adalah anak dari temannya. Dia berjalan ke depan Liu Ming, memberinya sebuah tamparan hingga Liu Ming terjatuh, kemudian menjambak rambutnya, membantingnya ke lantai beton. Terdengar suara yang keras.
Liu Ming dibanting 7-8 kali. Liu Ming menahan rasa sakit bertanya, "Paman Wu, kenapa kamu memukulku?" Hong Wu memelototinya, menginjak kepala Liu Ming dengan keras di lantai. "Berani menyinggung Master Yi, apakah kamu sudah bosan hidup?" Cheng dari Spa Camps Alice benar-benar tercengang melihat adegan ini. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak ada satupun satpam yang berani bergerak. Liu Ming bahkan berteriak dengan bingung, "Paman Hong, jangan pukul lagi. Apa yang terjadi sebenarnya?" Tuan Hong Wu menginjak wajah Liu Ming dengan kakinya dan berkata dengan dingin, "Liu Ming, aku biasanya memanggilmu keponakan pertama, terlalu menghargaimu bukan? Kamu begitu meremehkan diri di luar." Liu Ming berkata dengan panik, "Paman Hong, apakah aku sudah menyinggungmu? Anda katakan saja, aku pasti akan berubah." Sambil menendangnya, Tuan Hongwu mengutuknya, "Master Yi adalah dermawan yang menyelamatkan hidupku. Kamu bahkan berani tidak menghormati Master Yi. Kamu katakan sendiri, apakah kamu cari mati?" Liu Ming baru menyadari bahwa dia sudah menyinggung orang yang tidak patut disinggung dan buru-buru memohon sambil menangis, "Paman Hong, aku kalah, aku salah, aku mengakui kesalahan pada Master Yi ini. Aku akan meminta maaf padanya. Ini adalah salahku. Aku yang patut disalahkan. Aku bersedia ganti rugi kerugiannya." Tuan Hongwu melirik mobil sport Maseratinya dan mencibir, "Kamu bocah sudah memamerkan diri hanya karena mengendarai mobil baru, kan? Pengawal, hancurkan mobilnya, hancurkan sampai berkeping-keping. Aku ingin mendengar suara bantingan hari ini." Hanya mengemudi mobil Maserati sialan ini sudah sangat sombong, bahkan berani menyinggung siapapun. Baik, pria kuat berpakaian hitam di belakang segera mengambil tongkat berjalan ke Maserati itu dan menghancurkannya. Wanita yang melakukan operasi wajah yang duduk di dalam Maserati berteriak ketakutan, membuka pintu dan berlari keluar. Dilihat dari penampilannya, Tuan Hongwu sudah tahu dia bukan wanita baik-baik. Segera berkata pada anak buahnya, "Ayo, seret wanita itu berlutut di sini." Lalu wanita itu langsung diseret ke sini dan berlutut di lantai. Dia berkata dengan kesal, "Apa yang kalian lakukan? Aku katakan pada kalian, aku memiliki jutaan penggemar di TikTok. Jika menyinggungku, aku akan mengekspos perbuatan tercela kalian." "Brengsek!" Tuan Hongwu langsung menamparnya dan membuat bantalan di hidungnya menjadi miring, menunjuk dan mengutuknya. Hanya selebriti internet tidak berguna juga berani berteriak di sini. "Apakah kamu tahu siapa aku? Siapa yang mengenalmu, pria tua?" Wanita itu mengatupkan gigi sambil bergumam. Liu Ming yang berada di sampingnya ketakutan hingga bodoh, lalu menampar wajah wanita itu dan memarahi, "Apakah kamu gila? Dia adalah Tuan Hong Wu." Tadinya wanita itu kembali ke dalam mobil dan hanya fokus foto selfie dengan setir mobil Maserati. Dia tidak tahu bahwa orang ini adalah Tuan Hong Wu. Begitu mendengar perkataan ini, langsung sangat ketakutan dan berkata dengan terbata-bata dan gemetar, "Tuan Wu, maaf jika aku tahu itu Anda. Sampai mati pun aku juga tidak berani menyinggungmu." Tuan Hong Wu berkata dengan dingin, "Buka kunci ponselmu dan berikan padaku." Wanita itu tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tapi juga tidak berani melawan perintah. Bagaimanapun, dia adalah orang yang berkuasa di dunia bawah tanah di Jinling. Dia hanya bisa melakukannya dengan patuh. Tuan Hongwu mengambil ponselnya, membuka aplikasi TikTok dan langsung mengklik untuk mengambil video, menepuk wajah wanita itu. Hidungnya sudah bengkok dan berkata dengan keras, "Ayo katakan ke kamera bahwa kamu adalah wanita jalang jelek yang mendekati pria-pria kaya. Katakan 10 kali." Wanita itu melihat Tuan Hongwu akan mengambil video dirinya ke TikTok. Dia buru-buru memohon, "Jangan Tuan Hongwu, aku memiliki banyak penggemar
Kalau dilihat oleh mereka, bagaimana dengan diriku? Tidak mau katakan ya? Tuan Hongwu mengamuk dan berkata, ikat dia dibawa ke KTP yang aku buka untuk menjadi wanita penghibur selama 3 tahun. Jika berani kabur, bunuh saja. Baik, beberapa bawahan segera melangkah maju. Wanita itu segera menangis dan memohon, Tuanmu, aku akan katakan. Tuan Hongwu mengarahkan kamera ke arahnya dan berkata dengan dingin, cepat katakan. Wanita itu berbicara sambil menangis. Aku adalah wanita jalang jelek yang mendekati pria kaya. Setelah berbicara 10 kali berturut-turut, Tuan Hongwu berhenti merekam dan langsung memposting di akun TikTok wanita itu. Kemudian membantingkan ponselnya dengan kuat sampai hancur berkeping-keping. Setelah ini, meskipun dia ingin menghapusnya, juga tidak akan bisa dihapus. Di telinganya terdengar suara bantingan mobil yang tidak ada henti-hentinya. Mobil Maserati baru itu dengan cepat menjadi tumpukan besi yang tidak berguna. Seluruh tubuh Liu Ming gemetar. Seberapa bodohnya dia juga tahu bahwa kali ini takutnya dirinya sudah menindas orang kuat. Dia memeluk kaki Tuan Hongwu dan memohon ampun. Aku salah, Paman Hong, maafkan aku kali ini. Aku benar-benar sudah tahu salah. Salah apanya? Hongwu memandang dada Liu Ming dengan kuat, berbalik untuk menoleh ke arah Yi Chen dan berkata sambil meminta instruksi, Master Yi, menurut Anda bagaimana cara menanganinya? Yi Chen melirik Liu Ming dengan dingin dan berkata sambil tersenyum, bocah ini sangat menarik, suka memarahi orang dan suka bicara omong kosong. Oh iya, 2 hari yang lalu aku juga dengar ada orang yang suka berbicara omong kosong, akhirnya diseret ke toilet untuk menjilati urinal. Apakah kamu tahu tentang ini? Tuan Hongwu tentu saja tahu. Saat itu di klub Hui Huang, Wei Changming dan keluarga Wei membawa seorang kekasih ke sana dengan menyinggung Master Yi, lalu dipaksa oleh Paman Yu, pengurus rumah keluarga Song, untuk menjilati 8 urinal. Masalah ini sudah lama menyebar ke seluruh Jinling dan menjadi pembicaraan banyak orang. Hanya saja Paman Yu tidak berani mengungkap identitas Yi Chen pada dunia luar. Jadi tidak ada orang luar yang tahu siapa orang besar yang sudah disinggung oleh Wei Changming dan kekasihnya hingga dihukum dengan sangat tragis. 2 hari yang lalu, Liu Ming masih menertawakan Wei Changming yang sangat memalukan karena disiksa sampai begitu tragis. Bahkan dirinya masih mengatakan jika dia ditindas seperti itu, dia akan melawan mati-matian. Tidak disangka Yi Chen tiba-tiba mengatakannya saat ini langsung membuatnya sangat ketakutan. Dia tidak ingin mengikuti jejak Wei Changming yang menjilati urinal di toilet pria. Jadi dia buru-buru memohon dan berkata, Master Yi, aku yang tidak punya wawasan, aku mohon pada Anda untuk memaafkan aku kali ini. Anda lihatlah, mobilku ini sudah dihancurkan. Anda sudah melampiaskan amarahmu, jadi mohon maafkan aku kali ini. Yi Chen berkata sambil tersenyum ringan, tadi kamu sepertinya sangat suka memarahiku, orang miskin. Aku rasa kamu tampaknya sangat tertarik dengan kata orang miskin ini. Tidak. Liu Ming buru-buru menggelengkan kepala, melambaikan tangannya dan menjelaskan dengan bingung, aku barulah orang miskin. Aku barulah orang yang sangat miskin, Master Yi. Yi Chen mengangguk dan berkata, baik, karena kamu tahu bahwa dirimu sangat miskin, jadi aku sarankan mengukir kata orang miskin di keningmu agar semua orang mengetahuinya. Benar tidak? Liu Ming bersujud karena ketakutan dan berkata sambil menangis, Master Yi, mohon maafkan aku kali ini. Aku bersedia ganti rugi sebesar 5 juta yuan. Oh, tidak, aku akan ganti rugi sebesar 10 juta yuan. Yi Chen menggelengkan kepalanya. Aku ini orang miskin tapi tidak punya ambisi besar, jadi aku tidak tertarik dengan uangmu. Apalagi tadi kamu sudah
mengagetkan istriku. Apakah kamu pikir dengan mengganti rugi masalahnya sudah selesai? Setelah berbicara, dia bertanya kepada Tuan Hongwu, Hongwu, apakah kamu bawa pisau? Tuan Hongwu segera mengisyaratkan dengan tatapan pada anak buahnya. Anak buahnya segera menyerahkan belati lipat yang tajam. Tuan Hongwu menyerahkan belati itu pada Yi Chen dengan hormat dan berkata, Mas Ri, silakan lakukan. Aku yang lakukan. Yi Chen memelototi dia dan bertanya padanya, menurutmu orang miskin seperti dia, apakah layak aku sendiri yang mengukir untuknya? Hongwu baru menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Benar, seorang Liu Ming mana mungkin memenuhi syarat agar Master Yi sendiri yang mengukir kata-kata di keningnya. Jadi dia buru-buru berkata, Master Yi, biar aku saja yang melakukan, biar aku saja. Yi Chen mengangguk dan berkata, ukir yang dalam. Takutnya jika terlalu dangkal, dia masih akan mengulangi lagi ke depannya. Ketika mendengar instruksi dari Yi Chen, ekspresi Tuan Hongwu menjadi serius, segera mengambil belati dan berkata pada anak buahnya, kalian kemarilah, pegang kepalanya untukku. Liu Ming benar-benar ketakutan, meronta dan menggelengkan kepalanya mati-matian. Sampai mati pun dia tidak akan membiarkannya mengukir kata-kata orang miskin di keningnya. Karena dia menggunakan kata-kata ini untuk memaki orang lain setiap hari. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Liu Ming menghasilkan banyak uang. Kehidupannya juga semakin lama semakin makmur, jadi dirinya juga semakin sombong. Ketika keluar dan melihat pemulung, pasti akan memarahi orang itu miskin. Ketika jalan-jalan dan melihat mobil yang tidak sebagus miliknya, juga akan memarahi orang itu miskin. Beberapa waktu yang lalu, seseorang siswa SMA yang memakai Maîtres Bonsuy secara tidak sengaja menumpahkan teh susu ke jaket Dior miliknya, lalu dia langsung memukulinya hingga geger otak. Ketika orang tuanya datang, dia juga memarahi mereka. Keluarga miskin bahkan menjual kalian sekeluarga juga tidak mampu membeli satu pakaianku. Setelah berbicara, dia pergi tanpa membayar biaya pengobatan sepeser pun. Kemarin malam dia keluar untuk makan dan melihat jalanan sangat macet. Dia mengemudikan mobilnya ke jalur yang berlawanan di trotoar, memaksa pengendara sepeda membawa sepeda mereka ke pinggir jalan untuk memberinya jalan. Akhirnya ada seorang pria tua yang agak lambat, kemudian dia turun dari mobil dan langsung menendang pria tua itu sampai ke sabuk hijau pinggir jalan. Kemudian meludahi wajahnya dan memaki, brengsek, orang miskin masih berani menghalangi jalanku. Kali ini aku memandangmu sekali, lain kali aku akan langsung menabrakmu sampai mati. Pria tua setelah selesai berbicara, ia langsung pergi begitu saja. Bahkan tadi dia sendiri yang tidak memiliki kualitas diri merebut tempat parkir orang lain dan akhirnya menggores mobilnya. Sebaliknya dia malah memarahi Dong Rolin dan Yi Chen, orang miskin, benar-benar sangat sombong. Jika sekarang mengukir kata-kata orang miskin di keningnya itu akan menjadi hukuman paling tidak baik untuk hidupnya, karakternya, dan tindakannya. Tuan Hongwu melihat bocah ini terus-menerus meronta dan tidak membiarkannya mengukir kata-kata. Dia langsung letakkan gigi dan mengutuk. Jika kamu bekerja sama dengan patuh, aku akan mengukir 2 kata di keningmu. Tapi jika kamu meronta ke sana kemari, kalau begitu maafkan aku tidak hanya mengukir kata orang miskin di keningmu, aku masih akan mengukir kata orang miskin di pipi kiri dan kananmu. Setelah selesai berbicara, Tuan Hongwu merasa tidak puas dan berkata lagi, oh ya, bukankah kamu merasa bahwa ayahmu sudah menghasilkan uang selama 2 tahun terakhir dan kamu sudah sombong kan? Kalau begitu aku akan menyuruh orang menangkap ayahmu kemari dan mengukir kata ayahnya orang miskin di wajahnya, lalu memberitahu
dia bahwa semua ini berkat kamu. Liu Ming benar-benar ketakutan. Meskipun keluarganya punya uang tapi tidak mungkin bisa melawan Tuan Hongwu. Hanya anak buah Tuan Hongwu saja satu tusukan bisa memotong keluarganya menjadi daging cincang. Apalagi di atas Tuan Hongwu masih ada keluarga Song. Siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Hongwu adalah anjing suruhan dari keluarga Song? Tapi meskipun dia hanyalah seekor anjing keluarga Song, juga bukan orang yang bisa disinggung orang lain. Jika dia benar-benar mengukir kata orang miskin di wajahnya, bagaimana caranya dia bertemu dengan orang-orang kelak? Jika dia benar-benar mengukir kata ayahnya orang miskin di wajah ayahnya, bagaimana ayahnya bisa bertemu dengan orang-orang kelak? Pada saat itu, takutnya ayahnya akan sangat marah sampai membunuh hidup-hidup. Jadi dia hanya bisa menangis sambil memohon, "Paman Hong, aku mohon belas kasihan darimu, bisakah mengukirnya lebih kecil?" "Pergi." Tuan Hongwu langsung menampar wajah dan memaki, bahkan masih tawar-menawar denganku. Liu Ming menangis dan merasa sangat takut dan penuh keluhan, tapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi pada Hongwu. Hongwu menyuruh orang untuk memegang kepalanya dengan erat, bersiap menggunakan belati untuk mengukir kata miskin di keningnya. Yichen mengeluarkan ponselnya dan menyalakan rekaman video. Meskipun Liu Ming memohon untuk mengukir lebih kecil, tapi bagaimana dia berani tidak hormat pada Yichen? Jadi dia berusaha mengukir dengan besar dan sedalam mungkin. Kata-kata ini menempati setengah kening. Selain itu, satu hal yang harus dikatakan Hongwu, pria tua ini tulisannya benar-benar sangat jelek. Kata miskin ini tidak sebagus tulisan siswa sekolah dasar. Hongwu bahkan mengatakan kekurangannya dan berkata sambil tersenyum, "Maaf Master Yi, aku tidak terbiasa mengukir dengan pisau, jadi agak jelek." Yichen mencibir dan bertanya, "Katakan sejujurnya, kamu sudah belajar berapa tahun?" Kamu tertawa keras dan berkata, "Aku belajar selama beberapa tahun, setidaknya lulus sekolah dasar. Tapi memang benar aku tidak belajar dengan giat selama 6 tahun di sekolah dasar." Yichen mengangguk dan berkata, "Bagus juga jika kamu mengukirnya terlalu bagus, malah terlalu memudahkannya." Ketika Liu Ming mendengar perkataan ini, dia menangis dengan terengah-engah. Sakit di keningnya sama sekali tidak penting lagi. Hal yang penting adalah, bukankah ini berarti wajahnya sudah hancur? Hongwu melihat keningnya yang berdarah. Dia mengeluarkan tumpukan tisu toilet yang kusut dari sakunya, menyeka darahnya dan berkata, "Ayo sisi yang lain." Segera setelah itu, Hongwu mengukir kata lain. Dia juga mengukir kata ini dengan sangat besar. Dua kata di kedua sisi benar-benar menarik perhatian. Setelah mengukir, dirinya sendiri melihat ke kiri kanan mengangguk puas, lalu bertanya pada Yichen, "Master Yi, lihatlah keterampilanku ini, bagus tidak?" Yichen menghentikan rekaman video, mengangguk dan berkata, "Kurasa lumayan bagus." Tuan Hongwu juga tersenyum dan berkata, "Master Yi, bagaimana mengenai wanita ini?" Yichen berkata dengan tenang, "Kamu yang akan mengawasi kedua orang ini ke depannya. Jika Liu Ming berani menghilangkan bekas lukanya, berarti menumbuhkan rambut panjang untuk menutupi keningnya, langsung bunuh saja. Dan wanita ini, jika dia berani memperbaiki hidung bengkoknya, maka hancurkan saja semua wajahnya. Selain itu, jika dia masih berani bermain TikTok, langsung patahkan kakinya." Tubuh dua orang yang sedang berlutut itu tiba-tiba menegang.
Liu Ming baru saja berpikir bahwa dia akan bergegas mencari rumah sakit operasi plastik untuk menghilangkan bekas luka setelah kembali nanti. Kemudian menumbuhkan rambutnya lebih panjang untuk menutupi kening dengan poni. Dengan begini, dampaknya pasti tidak akan besar. Tapi yang dimaksud Yichen adalah dua kata di keningnya harus hidup bersamanya seumur hidup. Dan wanita itu juga berpikir saat dia kembali dia akan mencari ponsel untuk login ke akun TikTok untuk menghapus video yang diposting oleh Tuan Hongwu baru saja. Kemudian pergi ke rumah sakit operasi plastik untuk memperbaiki hidungnya. Tapi Yichen langsung melarangnya untuk memperbaiki hidungnya, bahkan tidak mengizinkannya bermain TikTok. Bagaimana dia bisa menjadi selebriti internet lagi ke depannya? Bagaimana cara membohongi para penggemarnya itu? Bagaimana cara menggoda pria-pria kaya? Mereka berdua sama-sama menangis sambil memohon belas kasihan, berharap Yichen bisa memberikan jalan untuk masa depan mereka dan jangan terlalu kejam. Yichen sama sekali tidak tersentuh. Dia berkata kepada Tuan Hongwu, "Kamu ingat baik-baik apa yang aku perintahkan. Jika terjadi kesalahan apapun, aku akan mencarimu." Tuan Hongwu segera berdiri tegak dan berkata dengan serius, "Master Yi, jangan khawatir, aku akan mengawasi kedua bajingan ini ke depannya." Setelah berbicara, dia mengertakkan gigi dan melihat ke arah mereka berdua sambil berkata dengan dingin, "Kalian berdua ingatlah, mulai sekarang kalian akan mencari dan melaporkan padaku setiap 2 minggu sekali. Biarkan aku memeriksa secara langsung. Terlambat sehari pun aku akan mengeluarkan suara perintah penangkapan di seluruh Jinling, bahkan seluruh orang di Nanguang juga akan memburu kalian. Jika kalian kabur dari provinsi, aku juga akan mengirim anak buahku melintasi provinsi khusus untuk memburu kalian sampai kalian mati. Apakah kalian mengerti?" Wow, luar biasa sekali ceritanya sampai di sini. Tetapi kita akhiri di part ini sampai di sini. Kita lanjutkan ke part berikutnya. Oke, tapi teman-teman jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar admin upload video terbaru kalian mendapat notifikasinya terlebih dahulu dan bisa melihatnya terlebih dahulu. Dan jika kalian menyukai cerita seperti ini, silahkan di like, dan jika berkenan silahkan share ke teman kalian biar teman kalian juga mendapatkan hiburan seperti ini juga. Oke, kita lanjutkan di part berikutnya.